Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini. Amin. Kajian kitab Safinatun Najah pasal ke-12. Kita lanjutkan. Faslun utawi ikilah fasal nawaqidul wudu'i utawi pira-pira kang rusakaken maring wudu arba'atu asya'a iku papat pira-pira perkara. Nah, apa saja? Al awalu utawi kang dingin al khariju iku perkara kang metu min ahadis sabilaini saking salah suwijine dalan loro. Dalan apa kuwi? Min qubulin bayane saking kubul au tuburin utawa dubur. Rihun metu entut au ghairuhu utawa liyane entut. Illal maniyya angin metu mani. Nah, asani utawi kapindhone zawalul aqli iku ilange akal binaumin lawan sebab turu au ghairihi utawa liyane turu illa nauma qaidin angin turune wong kang lungguh mumakinin kang netepaken maq'adahu ing pelungguhane man atau maqaidin mau minal ardi saking bumi. Asalisu utawi kaping telune iltiqa'u basyaratai rajulin iku tetemune kulit lorone wong lanang wamraatin lan wong wadon kabiraini kang gedhe karone ajnabiyaini tur kang liya karone min ghairi hailin nganggo saking ora nganggo aling-aling. Arabi'u kaping papate masu. Nah, masu qubulil adamiyyi nggepok qubule anak putu Adam au halqati duburihi. Nah, dibaca halaqati boleh. Au halqati duburihi utawa nge- ngepok atau demek bunder-bundere dubure anak putu Adam. Bibatni rohati kelawan weteng epek-epeke au butunil asabi'i utawa pira-pira wetenge pira-pira drijine anak putu Adam. Nah, penjelasan. Pasal ini mu'alif menerangkan hal-hal yang membatalkan atau merusak wudhu. Jadi perusak wudhu itu ada 4 perkara. Apa saja? Yang pertama, al-kharij min ahadis sabilaini. Apapun yang keluar, apapun ya bentuknya, dari salah satu dua jalan. Dua jalan apa itu? Jalan untuk min kubulin au duburin. Di kubul itu jalan depan yaitu kemaluan, au duburin atau jalan belakang yaitu anus ya, atau rektum anus itu. Jadi jalan untuk BAB, kalau ini untuk jalan kencing, jalan untuk itu jima, ini dari kubul namanya. Pokoknya jalan yang dari depan
Ya, ini untuk dubur ini jalan yang belakang. Nah, raihun au ghairuhu, baik itu keluarnya adalah bentuk, kentut atau selain kentut. Bentuk angin, bentuk cairan, bentuk padat kalau ada ya. Jadi 3 macam zat itu coba bentuk padat kalau mungkin ada keluar batu atau kalau jelas ya kalau belakang kan, tinjanya itu atau ngengeknya kalau bahasa Jawa, itu ampasnya itu kan bentuknya padat atau bentuknya cair, air kencing atau, mmm, BAB yang mencret atau yang lain, atau cairan, padat, cairan itu yang cair yang lain misalkan cairan semen atau dikatakan mandi atau wadi, nah itu keluar dari jalan depan atau gas, kentut atau yang lain yang bentuknya adalah angin yang enggak kelihatan. Jadi baik itu bentuk zat padat, cair atau gas, apapun yang keluar dari salah satu dua jalan maka merusak wudhu kecuali mani. Jadi ini yang harus dipahami ya bagi yang baru balik atau punya anak yang pra-balik harus tahu perbedaannya cairan yang keluar dari depan itu. Nah, kalau darah kan sudah jelas ya kalau untuk haid ya. Minimal oh itu gelap atau flek atau darah sudah jelas. Tapi kalau cairan harus dipahami perbedaan antara mani, kemudian wadi, kemudian mandi. Biasanya 3 itu ya, kategorinya. Nah, itu yang lebih detail dijelaskan di kitab-kitab yang lain. Tapi yang paling penting harus tahu, kalau nggak tahu perbedaan mandi sama wadi misalkan, minimal sudah tahu mani itu bagaimana bentuknya. Jadi kalau sudah tahu mani, otomatis kalau yang keluar itu bentuknya bukan mani, otomatis merusak wudhu. Dia batal wudhunya karena hadas kecil. Tapi kayak kalau yang keluar mani, dia hadas besar. Dia tidak membatalkan wudhunya, tapi membatalkan mandi. Nah, terus statusnya juga beda. Kalau selain mani, berarti dia adalah najis. Najis. Jadi najis, kalau itu najis kena sarung, kena baju, celana, otomatis harus kalau mencuci disucikan dulu, jangan langsung dicampur. Nah, kalau yang keluar adalah mani, ini adalah tidak najis. Jadi kalau ada keluar mani tidak najis, cukup kalau mau dibersihkan silakan, kalau buat pakai sholat. Kalau memang itu benar-benar mani saja, kok ternyata nggak ada waktu membersihkan waktu sholat atau lupa, kok masih nempel di situ, nah itu ya nggak apa-apa karena statusnya tidak najis. Nah, kembali ke nawaqidul wudhu, yang pertama sudah clear ya, apapun yang keluar dari salah satu atau kedua jalan ini, baik bentuknya zat padat, cair atau gas, semuanya merusak wudhu. Nah, kecuali jika yang keluar adalah mani, maka tidak yang bukan rusak wudhunya ya, dia mewajibkan mandi, maksudnya seperti itu. Nah, asani, asani di sini adalah yang kedua, zawalul aqli, hilangnya akal. Nah, akal itu kan masa bisa hilang ya? Hilang iya, yang nggak hilang itu otak ya, bendanya. Kalau bendanya, otaknya tetap ada, tapi akalnya itu bisa hilang. Karena sifatnya abstrak kalau akal itu, bukan benda materi yang berupa otak itu. Nah, memang ada orang punya otak nggak berakal ya, banyak namanya orang gila, itu namanya zawalul akli yang permanen. Nah, gila atau ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, itu akalnya sebenarnya ya nggak hilang semua, dia masih bisa makan, masih bisa apapun yang itu kegiatannya bersifat primer ya. Nah, tapi dikatakan zawalul akli secara umum dalam fikih, kalau yang permanen itu ya orang yang gila.
Nah, yang dimaksud di sini, zawalul akli yang mana? Binaumin aw ghairihi, dengan sebab tidur atau selain tidur. Jadi, hilangnya akal yang temporer, yang sementara, bahkan sampai permanen juga itu merusak wudhu. Nah, kalau ini dicontohkan adalah tidur, karena memang kasus yang ada sering orang ketiduran. Nah, ini harus diantisipasi. Apalagi di kondisi yang dingin atau tempat yang tidak memungkinkan untuk, seringkali ambil wudhu, contohnya misalkan di Masjidil Haram, kalau ambil wudhu agak jauh misalkan, atau di tempat-tempat yang keramaian umum, di stadion, ada acara kegiatan yang harus itu nanti ada sholat berjamaahnya atau zikir bersama atau yang lain-lain, yang harus pakai wudhu. Nah, kalau ambil wudhu lagi jauh, nah terbatas fasilitasnya. Nah, ini kalau ketiduran, ya caranya biar tidurnya nggak membatalkan bagaimana? Illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adahu minal ardi. Nah, tidur itu membatalkan wudhu, merusak wudhu, kecuali tidurnya orang yang duduk. Duduknya bagaimana? Tetap, duduknya itu tetap, eee, posisi tidurnya itu memungkinkan dia untuk tidak bergerak-gerak kemana mana, yang dia itu bisa tetap tempat duduknya. Kalau sederhananya ya, pantatnya itu nggak bergerak kemana pun. Ya mungkin yang bergerak kepalanya, toleh-toleh ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Tetapi tempat yang dia duduki, area pantatnya itu tidak bergeser dari, bumi, dari lantai. Nah, kalau guru-guru kami biasanya mencontohkan, itu ya duduk yang bersila, seperti itu. Duduk yang bersila memungkinkan pantatnya itu apa, tetap ya, rigid, kaku, tidak kemanapun. Tapi kalau tidurnya itu selonjoran, itu masih memungkinkan dia untuk terus tiba-tiba, tidur sambil berbaring, miring, kayak gitu, jatuh nggak tahu. Atau duduknya jongkok, apa istilahnya itu, sambil mendekap, kedua lututnya itu, kakinya dilipat, terus dia kayak posisi jongkok gitu, apalagi sambil bersandar. Nah, itu nggak boleh, itu membatalkan wudhu. Sebagian ulama juga, memberi contoh tidur yang membatalkan wudhu adalah tidur yang, bersandar ya. Tidur tidur bersandar yang sekiranya sandarnya itu diambil, dia akhirnya terus, jatuh ke belakang yang membuat pantatnya itu bergeser. Nah, makanya kalau, tidur setelah wudhu itu, ya nggak usah bersandar. Duduk bersila biasa yang sekiranya itu nanti, mmm, pantatnya nggak bergeser kemana mana. Kalau potensi bergeser otomatis masuk kategori tidur yang membatalkan. Terus yang ketiga, iltiqa'u basyaratay rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyyaini min ghairi ha'il. Nah, ini ada beberapa kategori, persyaratan khusus tambahan yang memang itu, harus dipenuhi untuk batalnya, wudhu sebab pertemuan 2 kulit. Nah, ada 2 kulit anak manusia yang bisa membatalkan wudhu itu kategorinya yang pertama, ketemunya kulit laki-laki dan perempuan dewasa. Jadi kalau ada bapak atau ibu, om, tante, pokoknya yang usianya sudah dewasa, ternyata tersentuh kulitnya, kulit manapun ya, tangan, kaki, badan, leher, atau yang lain, bibir ya termasuk kulit ya. Nah, seperti itu. Nah, ini harus sama-sama besarnya, bukan yang satunya anak kecil, yang satunya besar. Jadi kalau salim anak-anak kecil salim ke, ibu-ibu, nah anak kecil laki-laki
salim ke ibu-ibu ya tidak batal wudhunya. Atau sebaliknya anak kecil perempuan salim ke bapak-bapak seperti itu. Dia kan tidak ini tidak sama-sama besar, tapi yang satu besar, yang satu kecil. Nah, ajnabiyah ini dua orang dewasa itu sama-sama besar dan sama-sama asing, bukan mahram maksudnya. Jadi kalau sentuhnya mahram, misalkan sama-sama besar tapi yang satu paman, yang satu ponaan, ya kan mahram. Atau yang satu jadi mahram baik 3 macam ya mahramnya ya, baik dengan nasab, jadi nasab aslinya, atau dengan musyawarah karena susuan. Jadi sama-sama besar, tapi yang satu adalah ibu susuannya, yang satu laki-laki yang dulu waktu kecil disusukan ke ibu itu. Nah, ini juga enggak membatalkan wudhu, tuh. Nah, jadi karena nasab, nasab berarti apa? Ya anak sama ibunya. Anaknya sudah besar, ibunya juga sudah tua. Ya ini enggak membatalkan wudhu. Atau yang faktor terakhir karena musyawarah. Jadi dia hubungan mahramnya sebab ada hubungan pernikahan, misalkan sama mertua. Nah, di dalam kitab-kitab itu penjelasan dari Al-Quran juga, itu memegangnya menantu sama mertua, itu tidak membatalkan juga. Nah, ini kadang tidak dipahami oleh sebagian orang. Sehingga ada kesentuh menantu sama mertuanya yang berbeda jenis, terus kemudian wudhu. Nah, padahal tidak batal. Jadi karena faktor mahram dengan sebab musyawarah atau pernikahan itu menjadikan dia tidak ajnabi. Nah, jadi faktor kabiro ini ajnabiyah ini tadi harus dipenuhi ya untuk menjadi batalnya wudhu. Nah, terus faktor yang terakhir adalah min ghairi hailin, dengan tanpa penghalang. Misalkan tersentuhnya kok yang satu pakai baju, maksudnya kena kain bajunya, ya itu namanya nggak batal. Di si si A misalkan, si A dia ternyata kesenggol, kena B. Nah, B ini kesenggolannya itu nggak langsung sama kena kulitnya, tapi kena permukaan bajunya. Nah, atau kena kerudungnya, atau kena gamisnya, seperti itu kan tidak masalah. Ya, jadi sekali lagi faktor ketiga ini harus dipenuhi semua untuk membuat pertemuan kulit anak manusia itu menjadi batalnya wudhu, yaitu laki-laki ketemu perempuan yang sama besarnya, bukan yang satu anak kecil. Kemudian sama-sama ajnabinya, bukan mahram. Entah itu mahram sebab nasab, sebab susuan, rondok, atau sebab musyawarah, sebab pernikahan. Yang faktor terakhir tanpa adanya penghalang antar kulit itu. Penghalang bisa macam-macam, kertas, kain, atau yang apapun, bahkan meskipun kainnya itu berpori-pori agak besar, tetapi tetap tidak langsung kena kulit itu dengan kulit lawannya itu. Nah, jadi kainnya itu kain yang misalkan pori-porinya agak besar, tapi Eee, tetap menghalangi kedua kulit itu juga masuk hail, tuh. Plastik juga masuk. Pokoknya apapun bahan yang mem memberi batasan keduanya itu, meskipun bahannya transparan, ya. Kemudian yang keempat adalah, eee, meng mem apa, menggepok ya, gepok itu bukan gepuk, gepok itu menyentuh, yang disentuh apa? Qubul adami. Aw halqati duburihi. Jadi kalau ada orang menyentuh menyentuh kubul atau kemaluan atau jalan depan anak manusia. Berarti anak manusia ini maksudnya bagaimana? Punya dia sendiri maupun orang lain.
Nah, ini yang harus diketahui ya. Punya dia sendiri maupun orang lain, bahkan orang lain itu termasuk mahramnya juga. Kalau yang dipegang itu adalah kubul atau jalan depan, batas jalan depan itu bagaimana sih? Batas jalan depan ya, ya kalau laki-laki ya berarti, dakarnya itu, yang masuk kategori kubul itu adalah dakarnya. Kalau buah dakarnya atau testisnya itu, tidak masuk ya. Di yang masuk kubul di sini kalau laki-laki adalah dakarnya itu sampai dengan kepalanya, sampai lubangnya itu. Kemudian kalau perempuan ya, ya lubangnya itu sama, mulutnya itu, pinggirannya itu, nah itu masih masuk kubul. Jadi termasuk, apa itu, gelambirnya itu untuk yang ada di permukaan atau mulut untuk farji itu juga masuk kubul. Nah, jadi kalau ada itu kubulnya disentuh oleh dirinya sendiri, oleh orang lainnya itu mahram atau tidak, maka membatalkan wudhu. Nah, karena ini statusnya adalah adami, nggak ada batasan ajnabi. Ini adami berarti keseluruhan, termasuk dirinya sendiri, orang asing maupun mahram. Tidak ada batasan tertentu. Nah, atau halqati duburihi, atau lubang anusnya. Nah, ini anus berarti ya, eee, ibaratnya bulat-bulatnya anusnya itu, permukaan permukaan luar yang diceboki itu. Nah, kalau pantat tidak masuk. Jadi kalau yang daerah pantat yang di istilahnya sofah kali, di luar sofah itu, yaitu sampai ke yang buat duduk itu kan pantat kan. Nah, ini nggak masuk halaqati dzuburihi. Jadi kalau yang dipegang itu adalah pantat, itu tidak membatalkan wudhu. Tapi yang dipegang untuk anus atau permukaan luarnya anus itu yang lubang yang kalau tertutup itu, nah itu juga membatalkan wudhu. Syaratnya apa? Bibatni rohati dengan dengan ini ya telapaknya ya, perut 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 telapak itu di sini. Jadi kalau batani rohah itu sebelah ini yang ada garis tangannya itu, nah di sini. Kemudian au butunil asabi atau perutnya jari-jari. Intinya yang telapak tangan semuanya ini yang warnanya beda dengan punggungnya ini. Nah, ini masuk button. Nah, ini yang membatalkan wudhu. Nah, kalau guru kami memberi batasan itu adalah batunur rohah, batunul asabi itu batasannya adalah yang tertutup ketika kita menangkupkan kedua telapak tangan. Contohnya seperti ini. Nah, itu tadi yang nempel, sisi-sisi yang nempel itu antara satu sama lain, itulah yang dinamakan batunur rohah, batunul asabi. Kalau ada sisi yang nggak nempel, contoh misalkan ini, sebelah ini kan nggak nempel. Nah, ini nggak masuk button. Meskipun warnanya masih masuk telapak ya. Tapi sebelah sini kan sudah nggak nempel. Nah, contohnya lagi ya, saya contoh ulang. Pokoknya sisi yang sekiranya itu nggak merapat ketika dua tangan itu ditempelkan, dirapatkan, ini nggak masuk button. Nah, seperti itu. Jadi yang nempel antara kedua telapak itu dinamakan button atau perut dari telapak tangan dan jari-jari tangan. Seperti itu ya. Baik. Kemudian, nah tadi kan kalau batal apa saja yang membatalkan. Nah, sekarang pasalnya adalah tentang kalau seorang itu sudah batal wudhunya, dia nggak boleh apa sih? Nah, ini ada pasalnya. Faslun utawi ikilah fasal manin takondo sopone wong kang rusak wudu'uhu apa wudune wong haruma mongko haram
alaihi ing ngatasé wong arba'atu asya'a apa papat pira-pira perkara. As-sholatu suwiji iku salat, wat tawafu lan tawaf, wa massul mushafi lan ngepok eee, ngepok apa, mushaf, wal hamluhu lan nanggung mushaf utawa nggawa mushaf. Wa yahrumu lan haram alal junubi ing atase wong junub sitatu asya'a apa nenem pira-pira perkara. As-sholatu suwiji iku salat, wat tawafu lan tawaf, wa massul mushafi lan ngepok mushaf, wa hamluhu lan nanggung utawa nggawa mushaf, wal lubsu lan meneng fil masjid ing dalem masjid. Wa qiraatul Qur'ani lan maca Qur'an. Ini ilang ala shawab qiraatu ya, bukan qiraati. Wa yahrumu lan haram bil haidi sebab haid asyratu asya'a apa 10 pira-pira perkara. As-sholatu suwiji iku salat, wa tawafu lan tawaf, wa massul mushafi lan gepuk mushaf, wa hamluhu lan nanggung mushaf, wal lubsu lan meneng fil masjid ing dalem masjid, wa qiraatul qur'ani lan maca Qur'an, wassaumu lan poso, wat talaqu lan tolak utawa ditolak, wal mururu lan lewat fil masjid ing dalem masjid in khofat lamun wedi sapa wong wadon talwi tahu ing eh, apa ing ngarani tembuse geteh wal istimta'u lan ngalap seneng bima kelawan barang baina surati kang antarane udel waruk batilan dengkul. Nah, itu hal-hal yang diharamkan atau dilarang ketika posisinya batal wudhu atau belum punya wudhu, kemudian dilarang ketika dia junub, terus terakhir dilarang ketika dia haid. Nah, hal-hal yang dilarang ini posisinya baik tadi ketika hadas kecil berarti maupun hadas besar. Hadas besarnya sebab kalau sebab junub dia nggak boleh tadi nggak boleh 6 perkara, kalau hadas besar sebab haid nggak boleh nggak boleh 10 perkara. Nah, termasuk kategori haid ini juga adalah nifas ya, yang intinya keluar darah, bukan karena haidnya tapi karena keluar darahnya. Kita bahas satu persatu. Jadi siapa yang batal wudhunya atau rusak wudhunya, maka haram atau dilarang atas orang itu 4 perkara. Nah, apa saja? Yang pertama sholat, jelas ya. Sholat tidak sah kalau tidak pakai wudhu. Kemudian tawaf, tawaf juga nggak boleh dilakukan kalau belum wudhu. Nah, yang jadi perhatian kita kan Syafi'iyah. Syafi'iyah itu kan tadi dijelaskan di pasal sebelumnya, itu kalau tersentuh kulit laki-laki perempuan dewasa kan batal. Nah, sementara kondisi tawaf itu kan bercampur ya, antara laki-laki dan perempuan mengitari Ka'bah kan itu bercampur, tidak terpisah. Nah, ini biasanya sebagian jamaah haji atau umroh menyiasatinya dengan khusus ketika waktu tawaf itu intikal madhab, itu pindah madhab ke yang lain. Yang lain siapa? Ya, yang paling moderat untuk kaitan ini adalah tentunya Hanafiyah. Si Imam Hanafi itu batal wudhu itu sebab jima, bukan karena bersentuhan kulit. Jadi kalau kesentuhan kulit itu nggak masalah ya, tetap lanjut aja kalau tawaf. Kalau Imam Malik ini kalau batal bersentuhan itu kalau ada syahwatnya. Kalau nggak ada syahwat nggak batal. Nah, orang kan nggak tahu ada syahwatnya atau enggak, maka ya amannya pindahnya ke
Imam Hanafi. Nah, pindahnya ke Imam Hanafi ini ya tidak hanya pas waktu tawafnya saja, tapi waktu pra-tawaf termasuk cara wudhunya harus pakai Imam Hanafi juga. Maksudnya seperti itu. Ya, caranya tahu bagaimana belajar. Biasanya pemandu umroh atau haji sudah mengajari tutorialnya. Jadi ini tidak hanya waktu tawafnya saja intikal madhab, tapi beserta wudhunya juga, karena satu paket. Masa wudhunya pakai Syafi'i, tawafnya pakai Hanafi. Nah, ini kan ulama kita tidak memperbolehkan. Nah, kedaruratan ini menjadi satu paket, wudhu plus tawafnya. Nah, plus hal-hal yang membatalkan wudhunya juga ikut kaidahnya yang kita pindahi seperti itu. Nah, kembali ke sini ya. Jadi yang pertama tadi, nggak boleh apa kalau wudhu, kalau nggak wudhu yaitu sholat. Nggak boleh sholat apapun kalau belum wudhu atau batal wudhunya. Di tengah-tengah sholat batal wudhunya, ya wudhu lagi terus mengulangi lagi dari awal sholat. Nah, kemudian yang kedua tawaf, yang ketiga menyentuh mushaf. Ya, jadi menyentuh mushaf itu nggak boleh kalau belum mau wudhu. Ingat ya ini mushaf. Artinya apa? Jadi karena itu la yamassuhu illal mutahharun, ayatnya tidak boleh menyentuh itu kecuali orang yang telah bersuci. Maka ini untuk menjadi dalil tidak bolehnya memegang mushaf bagi yang belum wudhu. Nah, beda dengan kitab atau apapun itu yang ada tulisan ayat Al-Qur'annya, itu statusnya tidak mushaf, maka boleh dipegang. Yang nggak boleh apa, misalkan ada lagi terjemah Al-Qur'an. Nah, itu ada yang membolehkan, tetapi tidak boleh menyentuh tulisan atau lafat ayat Al-Qur'annya. Jadi lafat ayatnya itu jangan sampai disentuh tangan. Kalau fisik bukunya atau terjemahnya, kitab jilitannya itu tidak masalah. Itu pendapat sebagian ulama. Nah, sekali lagi, kemudian wahamluhu dan membawa mushaf. Nah, itu jangan sampai. Kalau misalkan darurat sedang pindahan atau ada mushaf yang jatuh, nanti khawatir tidak dihormati. Ya diselamatkan dengan kita menggunakan hail, menggunakan misalkan semacam kain atau kertas, kita ambil, kita taruh seperti itu. Biasanya guru-guru kami mengajarkan seperti itu. Nah, kalau hamlunya di tas gimana? Kadang kan pelajaran anak sekolah disuruh membawa Al-Qur'an. Akhirnya ditaruh tas, di tengah jalan dia dia batal wudhunya. Nah, ini ada yang membolehkan karena tidak langsung dibawa pakai tangan, tapi di dalam tas seperti itu. Nah, itu hamil yang tidak langsung dibawa dengan tangannya, ada yang membolehkan. Hmm. Wa yahrumu alal junubi sitatu asya. Kalau tadi yang nggak boleh untuk orang yang batal wudhunya ada 4. Nah, untuk orang yang junub, yang hadas besar sebab keluar mani, sebab habis jima atau yang lain. Nah, ini ada 6 perkara yang nggak boleh dilakukan. Nah, yaitu yang tadi 4 itu sama, 4 tadi sama, yaitu as-sholat, tawaf, megang mushaf, membawa mushaf, sama kan? Plus 2 lagi, apa itu? Berdiam di masjid. Iktikaf nggak boleh ya. Untuk orang junub tidak boleh beriktikaf, baik diniati iktikaf maupun hanya diam di situ, baik lama maupun sebentar ya. Intinya kan kalau berdiam ada masanya, misalkan melebihi tumakninah. Nah, kalau cuma duduk sebentar karena capek terus berdiri lagi, jalan lagi ya itu beda ya. Tapi kalau yang namanya al-lubsu itu adalah berdiam. Memang sengaja di situ, duduk-duduk entah menunggu apa atau melakukan apa. Nah, itu nggak boleh. Nah, itu menghormati masjid, bukan karena nanti mengotori ya junubnya atau yang keluar, sebab junub itu bukan dikhawatirkan mengotori masjid karena misalkan mani itu suci, bukan, tapi karena
secara ruhaniyahnya itu dia sedang tidak suci, maka kita menghormati masjid dengan tidak berdiam di situ. Kemudian, nah juga nggak boleh qiraatul Quran. Jadi tidak hanya memegang mushaf atau membawa mushaf, tapi membaca Al-Quran juga dilarang untuk orang yang sedang junub. Kalau mau baca mandi dulu seperti itu. Nah, kalau baca Fatihah, Pak, baca Fatihah misalkan ya, waktu di rumah masih junub, tiba-tiba ada pengumuman doa baca Al-Fatihah, terus auto pikiran kita baca Fatihah. Nah, ya kita kita istighfari, kita niati itu adalah doa misalkan atau zikir, ya, itu boleh. Karena tidak sengaja ya, apalagi diniati dengan zikir. Kan yang namanya dzikir itu ingat. Ingat kan dari alam bawah sadar, karena biasanya didengarkan Al-Fatihah terus auto kita baca langsung bismillah sampai waladhdallin itu, yaitu itu adalah sistem dalam tubuh, di bawah alam bawah sadar ya. Terus kalau tadi orang yang junub itu nggak boleh 6 perkara, sekarang wayahrumu bil haidi, haram sebab haid itu 10 perkara. Yaitu enamnya sama dengan yang tadi, dengan junub tadi, enamnya itu sama. Sholat, tawaf, megang mushaf, bawa mushaf, berdiam di masjid, baca Quran. Sama dengan yang 6 yang nggak boleh untuk orang junub tadi. Plus 4. Nah, plus 4 ini khusus untuk orang yang sebab haid atau nifas. Nah, yaitu apa? Wasaumu dan puasa. Jadi orang haid nggak boleh puasa. Kalau memaksa puasa, nah ya dia nggak sah, malah melanggar aturan, malah berdosa dia. Tuh, tidak boleh puasa. Ya bedanya kalau nggak puasa, dia wajib mengkodok puasanya itu. Kalau sholat kan dia nggak sholat ya nggak boleh dikodok. Sholatnya nggak usah dikondok yang telah ditinggalkan ini. Kalau puasa harus dikondok, puasa Ramadan itu. Watolak dan tolak, orang yang sedang haid ya, ini khusus haid ya, kenapa ini dibahas. Nah, itu nggak boleh ditolak. Jadi dalam ajaran Islam, orang sedang haid tidak boleh diceraikan. Karena pernah ada kasus zaman Nabi, perempuan ditalak, dia protes, terus turun syariat perempuan pun dalam rangka menjaga hak-haknya itu nggak boleh ditalak ketika masih haid. Nah, kalau sudah suci dari haid bisa ditalak dan sah talaknya seperti itu. Nah, itu ya. Jadi makna tolak di sini adalah ditalak oleh pihak suami. Nah, kalau istrinya mengajukan talak waktu haid gimana? Ya, itu ya aslinya sama saja, tidak berlaku ya. Jadi tolak itu berlakunya ketika perempuan sedang suci. Wal mururu fil masjid. Kalau yang ini yang ketujuh, kedelapan, ini kesembilan, yaitu me, berjalan melewati masjid. Jadi lewat di dalam masjid itu, lewat saja jalan atau lari atau apapun, yang penting dia lewat di dalam masjid. Mungkin dia halamannya depannya langsung masjid, harus lewat di dalam masjid itu ya, mungkin seperti itu gambarannya. Nah, atau ada orang yang kenapa-napa darurat, dia harus ditolong dan cepatnya itu ya lewatnya lewat masjid daripada mutar. Nah, itu seperti itu. eh, Namanya darurat. Wal mururu fil masjidi in khofat talwisahu. Nah, kalau darurat gak apa-apa. Lah ini tidak darurat. Nah, dia nggak boleh lewat di dalam masjid. Tidak hanya berdiam ya, lewat saja bagi orang haid ini nggak boleh. Jika jika dia takut, takut apa? Takut darahnya itu merembes sampai netes ke masjidnya. Kalau nggak takut nggak apa-apa, seperti itu. Misalkan dia nggak pakai pembalut dan pas deres-deresnya. Nah, ini jangan sampai melewati di dalam masjid itu. Itu ya. Tapi kalau dia merasa aman, wah pembalut saya ini normal kok. Ya, dia lewat lewat saja nggak apa-apa. Yang tadi kan
mutlak keharaman kan berdiam di masjid. Nah, nggak pakai syarat faktor apapun, ini pokoknya berdiam nggak boleh. Yang ada syaratnya kan ini, lewat di masjid sebentar, lewat sebentar itu nggak boleh kalau takut merembes atau netes ke lantai masjid itu. Nah, terus yang terakhir nomor 10, wal istimta'u bima baina surati wa rubbah. Jadi ini untuk yang pasutri yang sudah menikah. Jadi, istimta oleh suami di antara pusar sama lututnya istri ini dilarang. Pray dulu, libur dulu selama masa haid, karena memang batasannya seperti itu. Jadi antara pusar sama lutut jangan eee, istilahnya istimta dulu, jangan ambil senang-senang dari situ dulu, boleh dari area yang lain misalkan. Nah, jadi pusar ke atas boleh, lutut ke bawah boleh, seperti itu. Ya ini baik subjektif maupun objektif ya, maksudnya, eee, yang meminta istri atau suami, maka itu dicari area yang selain ini, selain antara pusar sama lutut, seperti itu. Nah, jadi diingat-ingat, orang yang batal atau rusak wudhunya nggak boleh melakukan 4, kalau yang junub 4 ditambah 2 yaitu 6, 4-nya itu sama dengan yang batal wudhu tadi. Nah, orang yang haid itu 6 tadi tambah 4, 6 yang nggak boleh untuk orang yang junub itu